Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo utis sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo utis sekalian. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran tahsin di bab berikutnya. Apa bab sekarang? Bab sekarang adalah tentang harokat ataupun tanda baca dalam Al-Qur'an. Mungkin di antara Wahid dan juga Uti sudah memahami ataupun mengetahui tentang hukum baca ataupun tanda baca dalam Al-Quran. Baik, bagi yang belum tahu, yuk kita belajar, semoga kita bisa tahu semuanya. Bagi yang sudah tahu dan lupa, yuk coba lihat di sini. Semoga dapat dipahami dan semoga ingatannya dapat kembali lagi. Nah, tanda baca dalam Al-Quran ataupun harokat. Yang pertama itu Fathah. Cara membacanya adalah A. Yang kedua, garis di bawah. Cara membacanya ini adalah huruf kasroh. Cara membacanya I. Kemudian yang ketiga itu dhammah. Cara membacanya adalah U. Ya. Misal ini huruf ba. Kalau tanda atas maka dibaca ba, ya. Kalau dia garisnya di bawah, tanda di bawah, maka dia kasroh dibaca bi. Kalau dia domah ditalakan ke sini, maka dibaca bu. Kalau digabungkan ba, bi, bu. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga tanda baca yaitu tanwin. Misal gini, tanwin. Apa sih tanwin itu? Nah, yuk kita letakkan ini di samping sini satu. Kita taruh sini satu. Ini kita, nah sampingnya sini. Yang ini bukan tanwin. Yang disebut tanwin adalah huruf yang di dalamnya tandanya adalah double, bentuknya double. Misal ini tambah satu, ini tambah satu, dan ini tambah satu. Ini disebut dengan namanya fathah. Fathah. Karena ini double, maka kita sebut juga namanya tain. Kita berikan tambah tain. Kemudian yang kedua kasroh tain. Kemudian yang ketiga domah tain. Tuh ya. Sudah paham perbedaannya? Ustadz, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya gampang. Ini A. Tapi karena ada double seperti ini, kita tambahin N. Menjadi an. Kasroh dibaca I. Karena dia bentuknya tanwin, maka ditambah N menjadi in. Domah tanwin ataupun domah tain, ya kan, dibaca U. Karena dia tain ataupun dia tanwin, maka dibaca un. Tuh ya. Jadi an, in, un. Misal ada huruf A, alif. Kalau kita kasih satu, cara membacanya A. Tapi kalau kita kasih dua di atasnya menjadi dua, berarti cara membacanya adalah an. Tuh. Kemudian satu lagi. Ada alif. Kalau Ustadz kasih garis satu di bawah bacanya I. Tapi kalau Ustadz tambah satu lagi, double dia. Dia menjadi in. Nah, contoh lagi. Alif. Kalau Ustadz kasih ini adalah huruf domah, maka cara membacanya U. Tat, kenapa kok utat? Ya, karena dia sendirian. Kalau Ustadz tambah dua lagi, satu lagi, nah jadi double, maka cara membacanya adalah un. Nah, sampai sini semoga bisa dapat baik paham. Alhamdulillah kita sudah selesai tentang masalah ini. Yuk, ternyata ada dua lagi loh. Ada tanda bacaan yang dua belum kita pahami ataupun belum kita bahas. Apa itu? Nih, kita garis dulu ya. Nah, apa sih sukun itu?
sukun adalah tanda mati. Jadi kalau ahi dan juga uhti mendapatkan tanda sukun dalam bacaan Al-Quran, maka tanda tersebut mematikan huruf yang ada di bawahnya. Kira-kira bagaimana sih bentuk tanda sukun tersebut? Yuk, nih tanda sukun itu tandanya kadang-kadang dalam Al-Quran itu cuman bulat di atas, atau yang dia kayak gini. Nah, kayak tanda koma. Nah, ini tanda sukun, ya. Ini tanda sukun. Jadi, kalau misalnya ahi dan juga uhti ketika membuka lembaran Al-Quran dan kemudian uhti mendapatkan bacaan yang ternyata di atasnya itu ada tanda seperti ini, yaitu tanda sukun, maka wajib huruf tersebut untuk tidak dibaca. Kenapa? Karena tanda baca tersebut mematikan huruf yang ada di bawahnya. Ingat, itu tidak boleh dibaca. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tasydid. Tasydid. Nah, apa sih tasydid itu? Tanda tasydid itu seperti ini. Nah, pernah nggak sih ketika mungkin uhti dan juga ahi ketika membuka lembaran Iqra di Iqra 5, Iqra 6 ataupun di Al-Quran, pasti uhti dan juga ahi pasti pernah mendapatkan tanda seperti ini, dan mustahil kalau di dalam Al-Quran itu tidak pernah dapat tanda seperti ini. Ini adalah tanda tasydid. Ustadz, tanda tasydid kira-kira untuk apa ya? Tanda tasydid itu adalah tanda sebagai salah satu bentuk penekanan pada huruf tersebut, ya. Misal, Ustadz kasih contoh di sini. Di sini ya, biar enak ya. Misal kayak gini. Mada. Mada. Tapi kalau kita kita letakkan tanda tasydid di atas huruf dal, maka cara membacanya bukan mada tapi madda. Ditekan. Madda. Kemudian satu lagi, taba. Taba. Namun kalau kita kasih tanda tasydid di atas menjadi tabba, beda bacanya, tabba. Nah, itulah yang dimaksud dengan namanya tasydid. Bacaan tasydid, harokat tasydid itu adalah sebagai salah satu tanda untuk menekankan huruf yang ditasydidkan tersebut. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai nih tentang harokat ataupun tanda baca dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjutkan ke setelahnya. Mat itu adalah secara istilah ya, melebihkan, secara bahasa melebihkan atau melanjutkan ya kan dalam bacaan yang akan kita baca. Nah, huruf mat itu ada 3. Yang pertama ada huruf alif, yang kedua ada huruf waw, yang ketiga ada huruf ya. Nah, ini 3 ini adalah huruf mat ya. Saya katakan, Ustaz ingatkan kembali, 3 ini adalah huruf mat. Nah, bagaimana sih kira-kira? Ternyata ini bukan huruf sembarangan. Ternyata untuk menjadikan mat itu ada teori-teori yang harus kita pahami bersama. Bagaimana teorinya? Yuk kita lihat. Nih, alif. Kalau kita ingin menjadikan dia mat, yaitu apabila alif sebelum huruf alif dia harokatnya fathah. Nih. Apabila ini kemudian huruf waw. Apabila huruf waw sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga huruf ya. Apabila sebelum huruf ya berharokat kasroh. Nah, ini semuanya hurufnya sukun, sukun, sukun. Ya. Jadi untuk menjadikan mat yaitu ada huruf alif, huruf waw, huruf ya. Dan itu beda-beda. Kalau huruf alif untuk kita jadikan mat sebelumnya harus berharokat fathah. Kemudian yang kedua ada huruf waw sebelumnya adalah huruf harokat dhammah. Kemudian yang ketiga yaitu ya mati ataupun sebelumnya berharokat kasroh. Nah, cara membacanya itu dipanjangkan 2, 3.
ya kan, dalam ketukan ataupun harokat. Contohnya kola, kola. Mana yang disebut mad tabi'i? Ini adalah huruf alif. Nih yang Ustadz lingkarin ini adalah huruf alif. Dan dia sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Nah, maka ini adalah hukum bacaan mat. Dan cara membacanya dipanjangkan 2 atau 3 ketukan ataupun harokat. Menjadi kola, kola. Ya, bukan kola, tapi kola. Yang kedua, contoh yang kedua, nah, nih, ya, yang kedua yaitu kira-kira ada nggak huruf dhammah, huruf waw, ada nggak? Coba yang mana kira-kira huruf wawnya? Ya, benar. Yang ini dia huruf wawnya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya nih, sebelum huruf waw kira-kira harokatnya apa? Apa? Ya, benar. Dhammah harokatnya. Mana? Ini. Nah, maka apabila ada huruf waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah, maka dia masuk dalam kategori hukum mat yang cara membacanya dibaca panjang 2 sampai 3 ketukan ataupun harokat. Cara membaca gimana, Tat? Cara membacanya adalah lu gitu. Lu, bukan lu, tapi lu, karena dia adalah mat. Kemudian contoh yang ketiga itu ya. Misal bani. Nah, karena kita bahas yang ya, coba Ustaz tanya, kira-kira mana sih huruf ya? Yo, ini atau ini? Ya, benar. Yang urutan nomor 3. Nah, ini adalah huruf ya. Nah, sekarang Ustaz mau tanya nih, sebelum huruf ya kira-kira harokatnya apa? Fathah? Bukan. Ya, benar. Kasroh. Mana? Ini dia. Nah, jadi apabila sebelum huruf ya sukun ada huruf ataupun ada harokat kasroh, maka dia hukum bacanya adalah mat. Dan cara membacanya dibaca panjang 2 sampai 3 harokat ataupun ketukan. Cara membacanya seperti ini. Banihi, ya, ulangin. Banihi, ya, bukan banihi tapi banihi, ya. Ni-nya agak dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Nah, ini pembahasan tentang masalah huruf mat. Jadi huruf mat itu ada 3. Yang pertama adalah alif, kedua adalah waw, ketiga adalah ya. Dan cara untuk menjadikan dia mat adalah huruf alif sebelumnya berharokat fathah. Huruf waw sebelumnya berharokat dhammah. Dan huruf ya sebelumnya berharokat kasroh. Dan lebih enaknya lagi seperti contoh yang telah Ustadz paparkan di papan tulis di samping ini ataupun di depan ini. Baik ikuti sekalian, ini adalah pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran tentang tahsinul Quran, bab tentang harokat ataupun tanda baca, dan kita membahas sekilas tentang mat, yaitu huruf-huruf mat yang ada 3 tadi. Nah, mungkin ayo ikuti sekalian, mungkin yang tadi sebelumnya bingung apa sih tanda baca dalam Al-Quran itu yang harus kita pahami. Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Dan apa saja sih huruf-huruf mat tersebut, alhamdulillah sudah kita jelaskan juga. Jadi silahkan pahami, silahkan pelajari, dan jangan lupa untuk terus diamalkan. Ingat, satu tanda baca yang tidak benar ketika melafadzkan Al-Quran itu akan fatal dalam makna dalam
Al-Quran yang akan kita baca tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.